Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sahabat gemas mati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah membahas tentang safar nih, persiapan mudik ya. Insyaallah nih hari ini kita akan bahas materi selanjutnya, tapi sebelumnya kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustaz, hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah bahas masalah safar Ustaz, mudik nah Ustaz. Nah, itu kan persiapan mudik buat sholat id di kampung Ustaz, bareng keluarga Ustaz. Nah, apa sih amalan-amalan sunnah ketika kita sholat id, dan biasanya habis sholat id kan salam-salaman Ustaz. Nah, pada saya mungkin bisa disebutkan mahram dari perempuan Ustaz, sama siapa kita boleh bersalaman Ustaz? Baik, barakallahu fiik teman-teman sekalian ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang namanya sholat id ini hukumnya sebenarnya wajib, Pak. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Tapi ini sholat itu saking wajibnya. Kenapa dikatakan wajib? Saking wajibnya, yaitu sampai wanita yang haid pun ya dianjurkan untuk pergi ke tanah lapang, karena sholat id itu di tanah lapang. Disuruh keluar gitu. Semua anggota keluarga itu disuruh sholat. Yang tidak sholat nanti tunggu aja duduk di tanah lapang. Melihat aja. Melihat saja. Ya, yang mungkin dari teman-teman yang cewek ya, yaitu kalau misalnya haid bagaimana, tetap pokoknya dia harus keluar. Ya, untuk syiar. Ya, syiar. Jadi sholat id ini memang terutama Idul Fitri. Ya, apa ini etikanya bagaimana? Kita disuruh mandi wajib, itu mandi besar itu. Ya, kemudian ya disuruh, kalau Idul Fitri dengan Idul Adha itu bedanya mana? Bisa sama. Yaitu kalau Idul Fitri kita disuruh makan dulu. Karena supaya batal puasa gitu. Puasa. Ya, itu karena kita sebelumnya Ramadan puasa, kita hari itu menunjukkan bahwasanya saya hari ini ya, makanya di mana Idul Fitri kembali berbuka. Jadi makan dulu sebelum berangkat. Ya, sebelum berangkat ke tanah lapang. Tapi kalau Idul Adha sebaliknya, puasa dulu. Ya, pas pulangnya baru ini, ya, setelah sholat baru dia ini. Itu bedanya ya, kebalikannya. Ya, itu hikmahnya seperti itu. Jadi biasanya kalau ngantri mandi kan, barangkali kamar mandinya cuma 1-2 kan, maka gantian. Ya, habis mandi yang sudah mandi ya, nanti dia langsung berhias ya. Yang belum mandi makan dulu. Ya, supaya tidak kelepotan sini ya. Ya kan? Karena dia harus berhias, kemudian dia harus rapi-rapi semuanya, wangi-wangi. Ya, kemudian berangkat. Ya, berangkat ke masjid atau ke tanah lapang. Kalau kata masjid itu kalau hujan. Ya. Kalau hujan teman-teman. Tapi kalau tidak hujan, ke tanah lapang dengan berjalan kaki. Kalau misalnya cuma 100 meter, sudah jalan kaki aja, enggak usah naik kendaraan. Ya, karena itu syiarnya. Kemudian takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepanjang jalan La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Sepanjang jalan. Takbir sampai ke tanah lapang nanti, takbir sampai ke tanah lapang. Nah, itu biasa juga kita lakukan di kampung kita kan. Seperti itu ininya. Kemudian juga, nah ini sholat id ini teman-teman sekalian, ini sedikit berbeda dengan sholat biasanya. Ya. Sholat id ini, kalau kita di tanah lapang itu nggak ada tahiyatul lapangan, nggak ada sholat sunnah lainnya, langsung saja duduk menunggu yang lain. Ya, menunggu lain. Biasanya kalau Idul Fitri dipanjangkan waktunya, menunggu yang lain tuh datang, dan karena kan terakhir bayar zakat fitrah. Kalau Idul Adha disegerakan waktunya. Karena apa? Ingin cepat-cepat segera lakukan penyembelihan kurban. Nah itu teman-teman perhatikan. Kemudian sholat id ini berbeda sedikit dengan sholat biasanya. Yaitu biasanya ya, kalau id itu kan ya, sholatnya dulu baru khutbah idnya. Kalau Jumatan ya, khutbah dulu baru sholatnya, ya, jangan terbalik ya. Jadi sholat dulu ya, baru khutbah ya. Kemudian setelah itu teman-teman, biasanya imam takbiratul ihram dulu. Kemudian setelah itu 7 takbir, namanya takbir zawaid, takbir tambahan. Ini yang di rakaat pertama. Ya, Allahu Akbar,
Ya, kemudian setelah itu ya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Boleh di antara takbir ini ada tasbih. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Ya. Itu boleh. Boleh juga tidak ada. Ya, ini tasbih apa saja boleh. Ya, di antara itu. Boleh juga tidak ada ikut ya. Ya, biasanya bagaimana menghitungnya? Itu tangan aja digerakkan 1, 2, 3, 4, 5. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Nah, seperti itu ini atau ikut imam. Kemudian iftitah, ta'awud, lalu setelah itu membaca bismillah al-fatihah. Di rakaat pertama biasanya imam membaca apa? Yaitu surah Al-A'la. Ya. Sunnahnya seperti itu. Di rakaat kedua yaitu takbir intikal, perpindahan dari sujud menuju ke berdiri. Nah, setelah takbir intikal itu membaca lagi takbir. Nih, 5 kali takbir. Kemudian surah Al-Ghasyiyah. Nah, ini tentang itu. Lalu setelah itu duduk mendengarkan khutbah. Ya, bedanya dengan khutbah Jumat, kalau khutbah Jumat tidak boleh sama sekali berbicara. Kalau ini ya sebaiknya memang mendengarkan. Ya, mendengarkan. Ya, mendengarkan apa ini sebagai syiar, sebagai bentuk kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di bulan Ramadan, kemudian kita berhari raya. Ya, itu. Ya. Selesai lebaran ini sangat salam-salaman. Biasanya ini salam-salaman ini. Salam-salaman ini juga harus diperhatikan ini mahramnya. Ya, mahram itu ya yaitu dari orang tua. Saudara itu mahram. Ya. Itu mahram. Ya, yang mana boleh kita cium tangan kepada yang lebih tua, bersalaman, ya, salam pada kakek nenek itu orang tua kita. Nah, masalahnya ialah, nah ini istrinya, ya, paman kita untuk yang laki-laki, dia bukan mahram. Ya, itu teman-teman. Ya, suaminya, ya, bibi kita, ya, bibi kita itu bukan mahram. Ya. Saudara sepupu kita yang lain jenis itu bukan mahram. Nggak boleh kita salaman. Ini cukup salam. Ya, salam apa namanya ini? Salam Jawa ini. Salam Jawa seperti ini. Misalnya, minta maaf ya. Nah, seperti itu. Ini maaf ya, saya tidak salaman ya. Physical distancing barangkali seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi. Kalau ipar juga enggak kan ya? Ipar juga tidak ada. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh salaman kepada yang bukan saudara kandung, ya, orang tua kandung, kakek, ya, cucu, ya, yang semuanya sepupu itu nggak boleh. Apalagi kemudian orang lain, ya, tidak boleh ini. Jadi perlu dikenalkan juga sama orang tua kalian. Sok sama bibi sendiri. Bibi kalau misalnya itu saudaranya ayah, saudaranya ibu, boleh. Tapi kalau misalnya bibinya itu adalah dari istrinya paman, nggak boleh dia. Teman-teman ya. Jadi nanti pas lebaran jangan asal salaman aja ya. Banyak kan yang malu-malu jadi nggak enakan dan sebagainya. Insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Syukran nih ilmunya untuk lebaran nanti. Sunah-sunahnya bagaimana tadi? Ya, sepanjang perjalanan kita harus takbir, kemudian diperhatikan lagi mahramnya untuk kita semua. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tadi perbincangan kita dengan Ustaz Fauzi kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya ada materi yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.